Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bertatap muka ya Bu. Kemudian saya perkenalkan nama saya Jadi perkenalkan nama saya Yeni Astuti. Saya bidan Puskesmas Surabaya. Kemudian saya juga bertanggung jawab di desa. Jadi saya bidan desa Adiwara. Yang tahu? Sementara ya Bu, arah ke Pantai Suwu, monggo kalau misalkan jalan-jalan ke Pantai Suwu atau Pantai Menganti boleh mampir ke tempat saya di Adiwara ya. Jadi sewu sebelumnya ini mungkin dengan waktunya sudah makan siang ya Bu. Ini mohon maaf kali ini saya mohon izin waktunya sebentar. Nanti untuk memberikan sedikit informasi atau edukasi kepada kita semua, kita nanti akan menyampaikan tentang masalah P4K. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Yanti, tapi di sini saya sedikit waktu untuk memberikan tambahan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk panjenengan ya. Saya tak ambil. Maaf ya Bu, ini mahasiswa mukanya masih nulis ya Bu. Masih bukan buka ya jadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang program perencanaan persalinan dan penciptaan komunikasi alam. Tadi sudah dijelaskan Bu Yanti. Belum ya? Oh belum ya. Oh iya, ini di sini ada materinya, tapi mungkin saya sedikit aja ya Bu, karena waktunya sudah siang. Ini kuliah 7 menit saja ya Bu. Yang penting kita titik poin pentingnya aja. Jadi di sini ada stiker P4K namanya ya. Jenengan sudah pernah lihat atau belum di buku panjenengan, di buku KK atau di buku yang ini sudah punya semua ibu-ibu di sini? Sudah? Atau ada yang belum punya? Sudah punya semua ya? Itu buku wajib, buku pegangan jenengan ya. Itu buku wajibnya ibu hamil ya. Buku diarinya ibu hamil ya. Jadi itu untuk perkembangan jenengan dari sejak kehamilan sampai anak balita ya Bu. Jadi monggo itu buku dirawat ya sampai anaknya jenengan usianya balita ya. Di situ isinya komplit sekali ya Bu. Karena jenengan buka-buka atau setelah periksa bisa kembali. Bisa aja. Kalau ditaruh di dalam lemari. Kadang yang belajar malah kurangnya jenengan deh. Dia mau bener. Kadang kayak gitu dibuka-buka sama kurangnya ya. Di situ jadi isinya komplit sekali ya Bu, dari semenjak kehamilan sampai balita. Jadi ada isi catatan perkembangan dengan pas hamil, catatan persalinan, kemudian untuk penimbangan perkembangan juga. Jadi ada grafik pertumbuhan di berat badannya, ada tambahan juga sekarang ada grafiknya untuk tinggi badan juga ada ya sama balita. Itu diperlukan pas saat besok dengan posyandu ya bahwa balita jenengan. Kemudian sampai ke perkembangan ini balitanya. Kemudian juga ada contoh pembuatan menu MPASI atau makanan pendamping ASI ya. Di situ ada semua. Jadi isinya itu tidak hanya cuma catatan perkembangan saja, tapi ada materi-materi yang jenengan bisa belajar di situ. Di situ malah justru lebih komplit dan lebih gampang dipahami Bu sebenarnya. Tapi kalau ibu-ibu sekarang ini masih muda-muda biasanya sukanya sumbernya dari googling, ngomong baca, mungkin kalau baca iya jadi kadang kayak gini. Bu bidan saya baca di Google kok kayak gini ya. Jadi sumbernya di sini. Referensi terbaik malah justru dari buku KIA ya. Monggo nanti di rumah kalau sambil slow ya, udah beberes selesai sambil santai dengan kita sambil baca-baca kayak gitu ya Bu. Di sini sedikit saya bahas tentang P4K. Jadi ini memang stiker ya Bu.
dan juga di RT itu ada Bu Eni itu lagi hamil. Nah stikernya dipasang itu di depan di rumah ya Bu, jangan di persis yang saya di kaca ya atau di tembok ya, nggak di dalam rumah ya, di lemari baju atau malah di stiker dalam rumah ya, kalau kelihatan ya Bu. Jadi stikernya itu dipasang di depan ya, biar kelihatan. Oh misalnya apakah lewat, oh Bu Eni lagi hamil, oh Bu Sulasi lagi hamil ternyata. Nah ada stikernya. Jadi stiker P4 ini, P4K ini tujuannya untuk pemetaan ibu hamil yang ada di wilayah desa. Jadi monggo yang ada stikernya besok diisi lengkap, di sini ada datanya ya, kemudian ditempel. Nah sekarang saya menjelaskan sedikit tujuan dari perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Jadi perencanaan persalinan itu dengan hamil itu terencana atau betul? Apa tiba-tiba hamil kayak gitu? Enggak ya, kayaknya sudah direncanakan ya, sudah direncanakan. Jadi hamil juga butuh waktunya, normalnya lama ya Bu. Oke, normalnya lama 9 bulan ya, itu normalnya ya. Jadi memang persalinan itu bukan istilahnya kondisi yang mendadak ya Bu, enggak ya Bu. Jadi dengan persalinan itu merupakan sesuatu yang direncanakan karena berawal dari kehamilan dulu. Jadi tadi sudah disampaikan jelas sekali oleh Bu Rina ya, bahwa dengan selama kehamilan intinya sudah paham dulu tentang tanda-tanda bahaya kehamilan itu ya, sudah paham. Kemudian yang kedua dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, pemeriksaan secara rutin tadi sudah disampaikan. Kemudian dengan juga harus menjaga perawatan selama hamil juga ya. Kemudian juga menghindari hal-hal yang memang harus dihindari oleh ibu hamil. Nah untuk pemeriksaan kehamilan itu, nah itu juga merupakan kegiatan kehamilan itu kan sama ya Bu, 9 bulan. Jenengan kan menunggu pasti ya. Intinya kan caranya nanti titik pentingnya pas saat bersalin nanti itu. Hari yang ditunggu-tunggu ya Bu, istilahnya kayak gitu kan. Apalagi yang sekarang udah hamilnya udah mendekati tanggal persalinan dan ditunggu nanti malam, nanti siang, apa nanti pagi, apa besok pagi ya kayak gitu ya. Nah itu makanya selama hamil jenengan dianjurkan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Nah tadi sudah disampaikan ya. Jadi pemeriksaan rutin apa saja sudah dijelaskan oleh Bu Rina. Nah memang untuk pemeriksaan rutin itu kalau di Puskesmas Buayan ini saya menyarankan karena kalau di Puskesmas Buayan itu sudah menerapkan pemeriksaan kehamilan secara terpadu. Jadi tadi yang disebutkan oleh Bu Rina itu dilakukan oleh Puskesmas Buayan. Jadi pemeriksaan kehamilan terpadu itu tadi yang sudah disampaikan, ditambah ada pemeriksaan laboratorium dan laboratorium itu kan ada untuk yang screening penyakit dan eliminasi itu tadi HIV, ini penyakit menular ya Bu. Kemudian satu lagi ada hepatitis, nah itu gratis di Puskesmas Buayan. Kemudian selain itu juga dengan di screening kesehatannya oleh dokter, jadi tidak hanya ketemu Bu Bidan Sulastri, ketemu Bu Bidan Puskesmas ya, tapi juga bisa konsultasi dengan dokter dan di screening karena yang namanya hamil tidak hanya berfokus di kehamilannya saja, janinnya saja, tetapi juga kesehatannya itu sendiri. Misalnya jenengan itu biasanya tensinya nggak tinggi, kok tahu-tahu hamil tensi tinggi, kan bisa jadi ya Mbak. Nah biasanya pas hamil itu nggak pernah saya periksa HB. Buat apa periksa HB? Ya enggak. Tapi setelah diperiksa dicek laboratorium Puskesmas Buayan, HB ku cuma 8. Ternyata aku selama ini udah makannya enak-enak kok, HB-nya cuma 8. Nah itu juga termasuk tanda bahaya dalam kehamilan kan merupakan faktor resiko
resiko jadi tahu kan ya. Nah kemudian selain diperiksa dokter, juga jenengan perlu adanya periksa dokter kandungan. Coba di sini sudah periksa USG semua apa belum? Jujur saja. Belum. Itu ibu yang jawab belum. Kehamilannya sekarang berapa bulan Bu? Oh 26 minggu. Belum pernah sama sekali diperiksa dokter kandungan. Kemudian untuk diperiksa rutin bidan sudah rutin. Oh ya. Selama di bidan hasilnya bagus ya, tidak ada masalah. Untuk taksiran berat janin juga bagus, sesuai umur kehamilan. Ya bagus semua. Berarti belum pernah USG ya. Oke, besok sekali-kali potret ya, TB-nya ya. Ya, jadi tujuannya USG itu bukan hanya jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, biar apa ya? Caranya mempersiapkan lah, pokoknya warna pink, warna biru enggak ya Bu. Sekarang USG tujuannya memang untuk mendeteksi dini ya, jadi perlu selama kehamilan itu memang perlu USG, khususnya awal kehamilan untuk memastikan apakah benar-benar hamil atau tidak. Jadi dilihat dari denyut jantungnya sudah ada apa belum. Terus yang kedua, pas saat mendekati sudah menjelang mau persalinan, tapi tidak boleh terlalu mepet ya, untuk mengetahui apakah posisi bayinya sudah normal atau belum, kemudian apakah air ketubannya cukup atau tidak, kemudian keadaan hari-harinya posisinya normal atau tidak. Jadi itu pentingnya USG. Kemudian poin penting lagi juga, misalkan ada suatu kelainan, sewa atau kecacatan sudah ketahuan dari USG. Jadi kalau pemeriksaan dari bidan itu kan pemeriksaan luar ya Bu. Kalau USG itu melalui pemeriksaan dengan yang lebih canggih, jadi bisa diperiksa lebih akurat lagi, lebih jadi saat perencanaan persalinan itu jenengan sudah mempersiapkan sejak kehamilannya itu, jenengan sudah tahu untuk hari taksiran lahirnya, jenengan sudah paham, tentu sudah ya. Ya, menstruasi kadang sok lupa ya, kadang sok lupa kalau kehamilan kedua ketiga biasanya lupa, ternyata kawan KB langsung hamil kayak gitu ya Bu. Nah itu kalau yang kayak gitu kan Bu bidan juga kadang ragu. Biasanya kalau Bu bidan ragu, ibu ini baiknya ibu USG dulu saja untuk memastikan umur kehamilan. Dan di situ jenengan USG ya Bu. Jadi jenengan tahu jenengan itu hamil berapa bulan, taksirannya kapan ya, kayak gitu. Iya, tapi kemudian untuk ke ini. taksiran itu kan supaya jenengan buat ancang-ancang waktu ini, misalkan bulan Mei atau bulan Juni. Oh saya sekarang 8 bulan, oh 9 bulan. Beda dengan zaman dulu, lahiran ngerti-ngerti mules, ngerti-ngerti lahir. Mungkin aku buatan zaman Ren banget lah, zaman orang enak mungkin ya, zaman sering wonten bidan ya, kados niku. Nah kalau sekarang tahu, jenengan tahu yang namanya HPL atau perkiraan lahir ini, tanggal perkiraan persalinan jenengan tahu. Kemudian untuk penolong persalinan, nah di situ pentingnya pas saat kita periksa, kan jenengan tahu jenengan kehamilannya sehat atau tidak, jenengan kehamilannya disertai penyakit atau tidak, kondisi fisiknya ibu ataupun janin sehat atau tidak. Nah jenengan di situ bisa menentukan penolong persalinan. Nah penolong persalinan ini di sini hanya ada 2 Bu, hanya ada 2 ininya ya, hanya ada 2 pilihan. Jadi milihnya bidan atau siapa? Dukun ya? Dokter, iya. Apa ada yang milih dukun? Betul ya Bu? Ya, jadi pilihannya bidan atau dokter. Oh misalkan alhamdulillah persalinannya bagus, berarti penolong persalinannya selama riwayat kehamilannya bagus, berarti ini perencanaan persalinan, penolong persalinannya bidan. Tetapi kok seandainya ya namanya kehamilan kan tidak selalu
luar dugaan kita ternyata letaknya sungsang misalnya gitu ya. Nah ternyata perencanaan persalinannya berarti harus dengan dokter, di dokter kandungan atau tempatnya berarti di rumah sakit ya. Jadi jenengan untuk merencanakan tempat persalinan pun sudah terencana dari sekarang ya. Jangan halau ya Bu, jangan halau yang berkepanjangan sampai akhirnya titi mangsane kok mules-mules sing nanti bingungnya belok itu bingung sing antar ya. Jadi dari awal jenengan sudah jelas, oh saya mau ambil kanan ke puskesmas Boyan, oh saya mau ambil kiri ke rumah sakit PKU, gitu ya Bu, sudah terencana ya dari sekarang. Kemudian untuk itu penolong darurat, kemudian ini di sini ada pendamping persalinan. Jenengan hamilnya sendiri apa sama suami? Hamilnya sama suami. Hamilnya ya sendiri kok Bu. Jadi hamilnya ya sendiri ya tetap ya Bu. Tetapi namanya peranan utama memang suami ya Bu. Tetapi kan kadang mohon sewu, saya sendiri suaminya banyak tipu. Jadi kadang mohon sewu banget ini. Kadang kan ada suami yang kerjanya jauh di perantauan, mungkin di kota, suaminya nggak di rumah. Jadi pendamping persalinan kalau ada suami, tentu suami ya yang mendampingi. Kalau tidak ada suami, misalkan siapa Bu? Ibunya, orang tua, atau bibinya, atau kakaknya ya. Yang pasti pendamping persalinan itu kayak gini Bu. Kalau dulu kan mikirnya sing tante sing bisa mencari lahiran, sing orang lebih banyak. Aku nih kamu betul? Oke. Padahal pendamping persalinan di sini tujuannya adalah satu memang itu untuk memotivasi, memberi semangat kepada ibu saat persalinan, sing opek, bangkas lahiran itu nomor satu. Yang kedua adalah penentu keputusan. Jadi namanya persalinan kan ya kita selalu berharap persalinan berjalan dengan mulus, lancar ya. Alhamdulillah diparingi sing kepenak. Tapi ternyata di persalinan ternyata tiba-tiba udah pembukaan 2, ini gak tambah pembukaannya 2 terus misalnya ya. Nah di situ pasti yang dicari ini mana keluarganya mana? Nah ternyata yang dampingi ibune umure 70 tahun. Nah Bu Bidan wis mana Bu Bidan mawon Pak dikepripunaken lah sih. Jadi kalau pendamping persalinan kalau bisa yang bisa menentukan keputusan ya Bu, alangkah baiknya gimana? Karena jika terjadi sesuatu hal atau gawat daruratan di mana jenengan kok harus dilakukan tindakan, itu memang harus butuh persetujuan. Itu satu. Yang kedua memang dengan seseorang yang bisa paham. Jadi paham. Oh ini perdarahan memang harus cepat ditangani kayak gitu ya Bu. Jadi pentingnya penentuan pendamping persalinan seperti itu. Nah, jadi monggo dari sekarang jenengan juga mulai milih dari sekarang loh Bu, bukan besok, dari sekarang nih ya. Dari sekarang nanti nyampe rumah siapa ya? Ini yang kalau suaminya putus suaminya jauh ya Bu, suaminya kadang jauh kan. Ternyata mau mendampingi masih di kereta, masih di kasihan ya. Monggo siapa? Boleh ibunya, kalau masih usianya masih muda ya, atau boleh budiknya atau kakaknya, kayak gitu ya Bu. Itu untuk pendamping persalinan. Kemudian untuk transportasi. Nah, transportasi kendaraan kalau mau bersalin kan jenengan ya masuk pengurus berbagai kelas ya. Coba jenengan sambil nanti kalau slow ya kira-kira mau minta diantar pakai apa. Jadi sudah direncana dari sekarang ini. Jenengan besok mau diantar pakai becak, tapi becaknya orang kesuwen Bu. Apalagi Banyumuda yang daerah pegunungan ya, kelamaan ya. Saya pernah desa Banyumuda sebelumnya ada yang daerahnya memang masuk itu sepertinya kalau
Jadi mungkin jenengan yang namanya kendaraan harus bentuk ambulan, nggak harus bentuk ambulan, bayangannya ambulan, roda 4, nggak harus kayak gitu ya Bu. Jadi boleh roda 2, roda 3 ya. Yang penting menyesuaikan dengan ini lahan dengan ininya jenengan daerah rumahnya jenengan ya. Kalau jenengan ke rumahnya Cilempet di situ di daerah pegunungan, berarti cari orang mungkin yang lihai naik motornya. Di saat mules-mules jadi jenengan sudah bisa naik motor diantar. Kalau masih bisa naik motor, boleh naik motor, tapi kalau sudah nggak tahan naik motor, jenengan disiapkan juga mobilnya ya. Jadi dari sekarang mobil nggak harus mobil yang ini ya Bu, misalkan mobil Corsa, boleh apa enggak? Boleh nggak Bu? Boleh ya Bu, tapi nggak usah bawa pasukan banyak Bu. Jadi cukup yang mendampingi saja ya, yang mendampingi berapa orang ya, nggak usah terlalu banyak ya Bu, yang rame-rame ke puskesmas atau rumah sakit itu. Jadi siapkan untuk transportasi atau kendaraan menuju tempat persalinan. Kemudian pendonor darah. Nah, Ibu di sini sudah periksa golongan darah semua atau belum? Sudah? Ya, sudah tahu golongan darahnya. Tidak lupa ya. Golongan darahnya apa Bu? Ya. Apa Bu? A, O, A, B ya. Ya, benar ya. Jangan sampai lupa ya Bu. Itu cuma sekali seumur hidup, enggak ganti-ganti golongan darah ya Bu. Ya, jadi diingat-ingat betul ya. Nah, tujuannya diperiksa golongan darah supaya apa? Supaya tahu jenengan golongan darahnya apa. Jadi waktu-waktu terjadi kegawat daulatan, itu misalkan membutuhkan darah, sudah tahu golongan darahnya. Nah, di sini gunanya ada calon donor darah ini supaya tahu. Jadi jenengan membutuhkan darah O, A, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa isi calon pendonor darahnya. Misalkan suami atau anggota keluarga yang lain yang golongan darahnya sama dengan jenengan ya Bu. Jadi bukan yang beda. Misalnya golongan darahnya O, kalau dia golongan darahnya misalnya amin, malah golongan darahnya B ya Bu. Jadi diisinya dengan golongan darah yang sama kayak gitu ya. Jadi diisi kemudian dimusyawarahkan dari sekarang dengan keluarga, dengan suami. Nanti saat bersalin mau kemana, gimana, dengan siapa ya, di sini semua sudah tercantum. Kemudian ada tambahan lagi untuk pendanaan ya Bu. Nah, ini penting ya Bu. Memang sepertinya yang nomor 1 kesehatan ibu ya, kedua kesehatan bayi ya, ini prioritas ya. Yang ketiga tentu pendanaan juga ya, tidak terlepas ya Bu, itu juga termasuk prioritas ya Bu. Yang namanya bersalin ya, memang harus terencana. Dan tadi sudah disampaikan juga kalau misalkan pakai umum ada biayanya tadi ya. Tetapi kalau saat ini kan memang ada BPJS ya Bu, ada BPJS atau ada KIS. Jadi monggo jenengan di sini semua sudah punya KIS atau belum? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum mungkin. Ada yang belum ya, nah, belum punya KIS. Oh ya, ada yang sudah. Kalau yang sudah pernah dicek atau belum? Sudah, dan pastikan aktif ya. Ya, sudah. Kalau sudah ada BPJS berarti sudah ada jaminan kesehatan atau jaminan saat bersalin nanti ya. Kalau belum ada yang belum punya BPJS, jika memang ingin menghendaki BPJS bisa dibutuhkan bisa dengan pengajuan ke desa ya Mbak. Misalkan ke desa ya, misalkan minta syarat ya, ada beberapa syaratnya, memang ada syarat surat keterangan tidak mampu dari desa, kemudian nanti akhirnya dengan datang ke puskesmas buahnya untuk meminta surat keterangan diagnosa bahwa jenengan hamil, kemudian juga diurus ke kantor BPJS.
bulan bisa kedua untuk surat isnya. Jadi itu penerima bantuan iuran atau program dari pemerintah. Kan ada dua macam. Kalau yang satu misalkan BPJS-nya dengan ingin yang mandiri atau bayar sendiri ya Mbak, itu jadi jangan mengurus aja di kantor BPJS di Kebumen dengan syarat yaitu fotokopi KK, KTP ya, kemudian menyiapkan buku rekening biasanya, ya, kemudian ada surat keterangan kehamilan. Nah di situ jelas kita juga membuat BPJS yang mandiri. Kalau yang mandiri memang itu nanti jadi setor rutin setiap bulan. Jadi kalau memang ibu hamil itu kan memang merupakan kelompok beresiko, ya. Jadi yang diharapkan sih persalinannya normal, lancar, ya, selalu arahnya baik-baik. Tetapi suatu saat ketika terjadi tindakan atau kedaruratan, ketika sudah ada BPJS kan lebih ayem ya Mbak, kayak gitu. Jadi monggo tak siap Mbak Yani, Mbak Yani boleh mengurus BPJS bisa lewat pemerintah atau bisa yang mengurus BPJS secara mandiri seperti itu. Jadi sudah ada jaminan kesehatan untuk persalinan. Tapi ya nuncen kadang ada yang pakai BPJS lama ribet kan? Ada nggak yang berpendapat kayak gitu? Kalau di tempat lain masih ada sih. Nanti di itu apa dibeda-bedain. Oh itu salah persepsi ya Bu, itu tidak ada. Jadi perlakuan ke BPJS ataupun BPJS sama ya Bu. Jadi sebenarnya hanya kalau BPJS itu ditambah dengan menyiapkan syarat administrasi seperti itu guys. Tetapi untuk tindakan guys sama, di operasi sama-sama dijahit ya Bu. Masa nggak pakai BPJS sama-sama dijahit ya Bu. Jadi semua perlakuannya sama, obatnya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan guys. Jadi untuk persiapan dana persalinan juga perlu. Jika menghendakinya pakai umum, ya silakan, itu juga akan dengan G. Yang penting siapkan namanya tabuli. Jadi tabungan ibu bersalin ya, itu bukan itu. Jadi kalau ada BPJS ya dimanfaatkan. Kalau ingin membuat segera dibuat, jangan menunggu waktu mepet karena keaktifan BPJS ada masanya juga, paling tidak 2 minggu baru aktif ya. Jadi biar segera aktif saat dipakai sudah siap. Jika menghendaki umum siapkan tabungan bersalin seperti itu ya Bu. Jadi ada berbagai pilihan. Nah kemudian setelah bersalin selesai, urusannya sudah selesai ya Bu? Atau belum? Selesai urusannya belum ya Bu? Jadi setelah bersalin nanti jenengan juga tetap memantau masa nifasnya, jangan lupa ya. Jadi kontrol di masa nifas. Kemudian yang terakhir jangan lupa KB ya, jangan lupa KB karena kita fokus dulu ya Bu, fokus untuk ke perkembangan bayinya kan dengan dulu dengan umat putranya disit sampai gede ya. Terus jenengan juga pemulihan dulu kondisinya jenengan. Jadi jenengan jangan lupa KB ya. Nanti setelah bersalin bisa lapor ke bidannya, lapor ke bukadernya ya. Kemudian untuk kemampuan antarika. Terus sebelum masa nikah selesai jangan lupa KB-nya. KB bisa dikonsultasikan ke Bu Bidan. Mungkin itu dari saya ya Bu. Bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Bu Budi mau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Ya sudah cukup. Ya alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Mohon maaf apabila ada tutur kata ya yang kurang berkenan di hati jenengan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya buat panjenengan. Dan ingat ya Bu, perencanaan persalinannya dimulai dari kapan? Dari sekarang ya, nantinya baru baru makan siang dulu ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.